Cara jualan dan tempat jualan itu beda. Linkit itu tempat jualan. Cara jualan itu marketing atau pemasarannya. Linkit itu ibarat kita ngelapak di pasar. Kita natain barang di etalase atau ngedisplay produk agar ketika nanti ada pengunjung terlihat menarik. Marketing atau pemasaran itu cara kita jualnya atau cara kita mempromosikan, baik itu di sosial media Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Strategi marketing dari produk digital worksheet anak. Oke, kita masuk ke materinya. Strategi marketing dari produk digital worksheet anak. Jadi banyak banget di luar sana itu yang udah gabung kelas online maupun kelas yang gratisan. Mereka itu terkadang masih kebingungan. Jadi mereka itu kebingungan cara jualannya gimana sih? Karena memang kalau kita bicara tentang jualan itu adalah tentang marketingnya atau dalam hal ini adalah digital marketing kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke rumusnya. Di mana ada masalah, disitulah peluangnya. Seperti kemarin ya, yang udah aku share di materi kedua ya. Rumus satunya, di mana ada masalah, disitulah peluangnya. Di mana ada masalah, kita harus punya solusinya. Contohnya sama seperti kemarin nih, ya kan? Di mana ada orang sakit, kita bisa jualan obat. Masalahnya ialah sakit, solusinya ialah obat. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di mana ada orang tua pengen anaknya cepat menghafal, kita bisa jualan worksheet anak. Jadi masalahnya ialah orang tua pengen nih anaknya cepat menghafal dan segala macam. Ya, solusinya ialah salah satunya ialah worksheet anak kayak gitu. Dan ada rumus kedua nih, ya kan? Bisnis itu marketnya, bukan produknya. Jadi kita fokusnya itu di market. Apa sih yang menjadi kebutuhan market? Apa sih yang menjadi masalah market? Itulah yang kita angkat dan diselesaikanlah lewat yang namanya worksheet anak kayak gitu, ya kan? Jadi kalau kita ngebuat sebuah produk nih, tapi market itu nggak butuh, opportunity-nya kurang, peluangnya nggak ada, ya kita mau jualan ke siapa? Logikanya kayak gitu ya, berarti ya. Oke, kita lanjut bahas contoh-contoh marketnya sekarang. Ini aku udah nyediain beberapa contoh. Jadi di sini adalah contoh market worksheet anak. Jadi nanti kita jualan worksheet anak itu kemana aja sih? Yang pertama ialah ke orang tua, ke guru, dan juga homeschooler. Dan juga yang lainnya juga ada mungkin ya kan. Tapi aku nggak tahu. Oke, kita bedah satu persatu. Kira-kira masalah yang dihadapi orang tua ketika mereka mendidik anak atau bicara tentang parenting itu apa aja sih, ya kan? Pertama, anak sulit fokus belajar. Anak ketergantungan HP, sulit membaca dan menulis, ya kan, susah menghafal dan segala macam. Ini kan masalah-masalah yang ada di lapangan. Yang mana hal ini adalah umum dilalui atau dialami oleh banyak orang tua di luar sana ketika mereka sebagai orang tua itu mendidik anak mereka seperti apa, kayak gitu. Jadi ini adalah masalah umum yang terjadi di lapangan kayak gitu. Dan masalah ini nggak sakel kayak gini, ada banyak masalah yang ada di lapangan dan itu nanti kalian riset sendiri. Kira-kira orang tua di luar sana itu masalahnya apa aja sih, ya kan, ketika mereka ngedidik anak. Dan yang kedua adalah guru nih. Apa aja masalah yang dihadapi oleh guru, ya kan, di lapangan? Keterbatasan materi pembelajaran. Siswa sulit fokus nih di kelas ataupun keterbatasan waktu nyiapin materi dan segala macamnya. Lalu lanjut nih, kalau homeschooler apa nih masalahnya? Orang tua itu sulit mengevaluasi kemajuan anak, kayak gimana nih step by stepnya. Materi pembelajarannya kurang menarik, anak kesepian nih, karena kurang interaksi sosial dan lain sebagainya. Jadi ini adalah masalah-masalah yang ada di lapangan yang nantinya harus kita angkat. Kita sebagai seller, kita sebagai penjual, ya kan, harus kita angkat dan diselesaikan lewat produk digital yang udah kita buat, yaitu adalah worksheet anak. Masalah-masalah ini diharapkan bisa selesai oleh produk digital kita. Jadi kita berikan manfaat-manfaat tertentu yang nantinya orang tua, guru, dan juga homeschooler itu mereka itu membeli produk digital dari kita. Jadi sederhananya produk digital kita adalah solusi untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi mereka yaitu orang tua, guru, dan juga homeschooler kayak gitu. Oke, kita lanjut ke rumus yang ketiga. Law of language atau hukum bahasa. Contoh sederhananya kayak gini. Ketika kita bicara menggunakan bahasa profesor ngerti, orang awam nggak ngerti. Tapi ketika kita bicara menggunakan bahasa orang awam mengerti, profesor juga ngerti.
Law of language ini adalah cara kita berkomunikasi dengan orang tua, cara kita berkomunikasi dengan guru, cara kita berkomunikasi dengan homeschooler. Yang nantinya mereka-mereka itu ialah calon pembeli kita. Kita lanjut. Ketika kita bicara menggunakan bahasa parenting, kita ngerti, orang tua lain belum tentu ngerti. Karena literasi parenting di luar sana itu kita nggak tahu apakah mereka udah literasinya itu udah kayak yang paham banget tentang parenting, dunia parenting, ngedidik anak dan segala macam, atau apakah mereka ini terbatas kayak gitu. Ketika kita bicara dengan sesama orang tua, gunakan bahasa orang tua sehari-hari. Yang kita itu ngerti, orang tua lain itu juga ngerti. Jangan gunakan bahasa parenting, karena bahasa parenting itu luas, kayak authority parenting, authoritative parenting, attachment parenting, permissive parenting dan segala macam. Itu adalah bahasa-bahasa parenting yang oke, kita paham, kita tahu, tapi orang tua lain belum tentu tahu, atau guru lain juga belum tentu tahu. Intinya ialah sesuaikan dengan lawan bicara kita. Jangan kita aja yang paham tapi orang lain gak paham. Kita paham tapi orang tua lain gak paham. Oke, kayak gitu ya. Kita lanjut ke marketing funnel. Ya kan, di materiku yang kedua udah aku jelasin cukup detail ya kan tentang marketing funnel ini, basic customer journey atau perjalanan customer itu seperti apa sih ya kan. Ini nanti kita share-nya itu di Instagram, di TikTok dan juga di Facebook atau platform sosial media lainnya gitu kan. Awareness pertama ialah kita bangun kesadaran terlebih dahulu. Ya kan, biasanya di Instagram atau di TikTok itu berisi apa aja sih? Oh, berisi informasi, berisi sesuatu yang relate dengan audiens. Biasanya seputar masalah-masalah yang dihadapi oleh audiens atau followers kita. Jadi mereka-mereka orang tua nih, followers kita ya kan. Mereka-mereka itu masalahnya apa aja sih? Ya seperti tadi ya, contohnya tadi ya, kayak gitu. Oke, itu adalah kita membangun awareness, kita membangun kesadaran bahwasanya, oh ini relate nih dengan masalah yang sedang aku hadapi nih. Oh ini relate nih dengan yang sedang aku alami, kayak gitu. Kita lanjut, interest, tertarik. Setelah itu kita membuat mereka tertarik, kita membuat calon-calon pembeli kita itu tertarik dengan apa sih? Bangun kredibilitas dan juga bangun kepercayaan, trust, ya kan? Berikan data-data dan testimoni, ya kan? Katakan nih kalian punya referensi nih, katakan oh kata dokter anak A, kata dokter anak B, kata dokter anak C dan segala macam itu kayak gini nih pendidikannya. Oh harus kayak gini nih agar cepat menghafal, agar cepat berhitung, agar cepat mengingat dan segala macam. Dan jangan lupa kalau ada testimoni berupa video atau apapun itu ya kan, kalian semakan juga agar mereka itu jadi tertarik dengan konten yang kita buat. Kayak gitu ya. Kita lanjut, desire. Untuk menciptakan keinginan, kita harus menciptakan rasa yakin. Kita harus menciptakan ekspektasi, ya kan? Bayangin, ya kan? Biasanya kan kayak gitu. Awalnya ya kan kontennya. Bayangin anak kalian itu beda nih dari teman-temannya yang lain. Kalian sebagai orang tua bangga gak sih? Kayak gitu. Atau bayangin anak kalian itu ternyata mereka-mereka itu jago nih di kelas ya kan, dapat ranking 1 nih. Ya, menonjol banget nih di kelas. Bayangin ya kan. Jadi kalian itu menanamkan gambaran-gambaran tertentu kepada calon pembeli kalian agar mereka itu lebih menginginkan daripada produk yang kalian jual kayak gitu. Yang selanjutnya ialah action, untuk menciptakan tindakan agar mereka segera mungkin membeli produk kita. Ialah kita ciptakan dorongan. Takuti audiens ya kan. Contohnya nih ya kan, takuti mereka. Jadi mereka itu kita takuti kalau ini nanti nggak diajarin segera mungkin ya kan, sebelum umur 2 tahun, sebelum umur 3 tahun, nanti anak kalian kayak gini loh. Nanti dampaknya kayak gini loh, anak kalian akan ketinggalan loh, anak kalian akan dibully oleh teman-temannya yang lain loh, kayak gitu. Jadi kita ciptakan dorongan melalui rasa takut agar mereka itu gercep untuk membeli produk kita, kayak gitu. Simple ya, oke? Clear ya sampai sini ya. Jadi kita harus awareness, interest, desire, dan juga action kayak gitu. Oke, disclaimer aja, cara ini nggak menjamin produk digital kalian akan laris dijual gitu kan. Tapi semoga dengan cara yang aku share ini kalian jadi punya gambaran nih, ketika kalian berjualan produk digital itu langkah-langkah kalian ke depannya itu akan seperti apa sih. Semoga apa yang aku share ini memperbesar peluang penjualan kalian, yang produk digital kalian itu niche-nya ialah worksheet anak. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan, drop aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk think, opportunity, and best practice. Good luck.